Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sahabat Al-Quran yang mulia, Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzarikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan lagi atasnya, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan menunjukkan perbedaan antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Diturunkan di bulan yang suci, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bahkan ia bisa menjadi obat penyembuh, penawar bagi penyakit, penawar bagi siapapun. Wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dialah Al-Quran yang menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Membacanya begitu berharga, apalagi ketika kita menghafalkannya. Sahabat Quran yang mulia, setidaknya ada 4 alasan kuat mengapa saya, mengapa Anda, dan mengapa siapapun menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran menawarkan kemuliaan. Kuat, kemuliaan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mahir bersama Al-Quran, maka sejajar levelnya dengan malaikat. Menjadi ahli Quran artinya kita dianggap sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah. Dunia mulia, apalah lagi nanti di akhirat. Mencari kemuliaan sesungguhnya adalah dengan Al-Quran. Orang miskin hafal Quran, dia akan mulia. Orang kaya hafal Quran, pasti mulia. Pendidikan rendah, hafal Al-Quran, mulia. Pendidikan tinggi, hafal Al-Quran, mulia. Tambah jabatan, hafal Al-Quran, mulia. Punya jabatan dengan Al-Quran, semakin mulia. Al-Quran akan memuliakan siapapun yang berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari dalam dirinya. 2. Alasan kuat mengapa menghafal Al-Quran adalah untung besar. Kenapa untung besar? Karena Al-Quran diberikan harga oleh Allah. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. 10 kebaikan artinya itu keuntungan yang besar. Bukan cuma akhirat, tapi juga bisa jadi dunia. Satu huruf 10, alif, lam, mim, 3 huruf. 30 kebaikan. Bukankah seorang penghafal Quran akan terus mengulang bacaan dan bacaan, sehingga huruf yang dibaca akan berkali-kali dibaca, maka tentu kebaikannya sudah tak lagi terhitung. Apalagi jika kita termasuk yang sulit menghafal. Mengulang lebih banyak berarti memperbanyak kebaikan. Mengulang lebih banyak, lupa lebih banyak, mengulang lagi, maka kebaikannya pun akan berlipat ganda dan terus bertambah. Tidak cuma kebaikan akhirat, tapi bisa jadi juga kebaikan dunia ini. Dan keuntungan ini pastinya akan dipanen nanti di akhirat. Orang-orang yang melewatkan peluang ini di akhirat nanti, mereka akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana tidak ketika menyaksikan banyak orang yang menikmati ganjaran pahala Al-Quran. Sementara dunia saja banyak orang yang cemburu dan iri kepada orang kaya yang hari-harinya rekeningnya selalu diisi oleh nilai rupiah. Bagaimana jika itu adalah pahala Al-Quran yang Allah berikan kepada siapapun yang akrab dengannya. Selalu mengulang bacaan, dan bacaan, sehingga 1 huruf 10, 100 huruf 1000, 1000 huruf 10.000 ganjaran. Menghafal Quran tidak mungkin lagi kita bisa menghitungnya. 3. Alasan kuat lainnya adalah ampunan. Saat di akhirat nanti, semua harus bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan di dunia. Semua makhluk yang Allah ciptakan yang bernama manusia akan bertanggung jawab atas seluruh apa yang dia kerjakan selama di dunia. Dan pada saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong. Harta benda sudah ditinggalkan. Tahta dan kerajaan tidak ada artinya. Bahkan keluarga dekat sekalipun, mereka sedang sibuk atas pertanyaan yang sama. Bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dahulu. Tapi ada sahabat yang selalu setia menemani kita. Siapakah sahabat itu? Ya, dia adalah Al-Quranul Karim. Amal yang kita kerjakan di dunia ini akan terus mendampingi kita. Bisa jadi di alam kubur nanti, sampai kemudian di akhirat nanti di hari pengadilan. Dia akan datang menjadi syafaat yang menolong kita. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Al-Quran ini akan datang menolong kita surat demi surat. Surat pertama yang akan datang adalah surat Al-Baqarah. Kemudian yang datang kedua adalah surat Al-Imran.
Jadi bagaimana jika kita hari ini sudah sibuk dengan kedua surat ini, apalagi dengan surat-surat yang lain? Siapa yang sibuk dan akrab dengan Al-Quran, dia akan juga jadi teman akrab di akhirat nanti. Akan menjadi ampunan bagi siapapun yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan keempat, Al-Quran akan membuat hidup kita tenang. Karena dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Seorang penghafal Quran jika diniatkan karena Allah, hatinya akan selalu mengingat Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, di tempat seperti apapun. Al-Quran akan membuat hatinya tenang. Sekalipun dia memiliki banyak persoalan, sekalipun dia mendapatkan masalah, maka Al-Quran akan membuat jiwanya tenang. Karena dia yakin Allah yang memberikan masalah itu, maka Allah juga yang akan menurunkan jawabannya. Maka Allah juga yang akan memberikan solusinya. Hilang rasa galau atas masa lalunya, dan hilang juga rasa risau akan masa depan. Itulah 4 alasan mengapa kita harus bersama Al-Quran. Alasan kuat mengapa saya, Anda, dan semua harus menghafalkan Al-Quran. Kuat, K-U-A-T. K, kemuliaan. U, untung besar. A, ampunan di akhirat nanti. T, hidup dengan tenang. Dan menghafal Al-Quran sama artinya dengan kita pasti akan sibuk membacanya, kita pasti akan sibuk memahami maknanya, mentafakuri dan mentadaburinya, kita akan berusaha untuk mengamalkannya, dan yang pasti kita juga akan berusaha untuk menyebarluaskannya, mengajarkannya semampu yang bisa kita lakukan. Menghafal menjadi shortcut, menghafal menjadi trigger, agar akhirnya kita beramal sempurna untuk Al-Quran. Tilawah, tafakur, tadabbur. Membaca dengan benar, memahami maknanya, mengamalkannya, dan akhirnya kita pun mengajarkannya, menyebarluaskannya, mendakwahkannya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita bersama Al-Quran. Allah hidupkan kita bersama Al-Quran, matikan kita bersama Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup setelah kematian nanti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.